Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Aulia Taufiki, dan di video kali ini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan tentang listening untuk TOEFL test. Ya, di listening ada beberapa skill yang harus kita pelajari atau pahami untuk mendapatkan skor yang lumayan bagus atau mungkin bagus di section 1 atau di section yang listening. Oke, langsung saja kita masuk ke skill yang pertama. Skill yang pertama adalah focus on the second line atau fokus terhadap line kedua atau baris kedua. Ya, seperti yang kita ketahui, kemungkinan jawaban ada di last line dari percakapan itu. Walaupun tidak selalu ya, tapi kemungkinan jawaban itu ada di second line di setiap soal listening TOEFL test. Oke, kita lihat contohnya. Di sini misalkan ada man, woman, dan naratornya ya. Can you tell me if today's matinee is comedy, romance, or western? Ya kan? Terus di situ woman-nya bilang I have no idea. Nah, I have no idea ini yang harus kalian pahami atau yang harus kalian dengar dengan baik. Ya, itu adalah kunci jawaban dari pertanyaan yang man-nya itu. Kan tanya nih, pertunjukannya itu hari ini apa ya? Komedi, romance, atau western? Terus jawabannya I have no idea, yang artinya dia nggak punya atau dia nggak tahu gitu kan. Itu merujuk ke jawaban yang D, she doesn't know gitu ya. Sekali lagi kita harus fokus ke baris kedua atau second line itu. Oke, contoh selanjutnya. Di sini ada Billy really made a big mistake this time, ya kan? Itu line pertama. Line keduanya, yes, he forgot to turn in his paper, ya kan? Atau his research paper. Nah, di sini yes, he forgot to turn in his research paper adalah second line. Jadi ketika kita nggak terlalu mendengarkan atau kita nggak terlalu paham first line-nya itu ngomong apa, yang penting di second line kita bisa atau kita ngerti, paham. Oh, si woman-nya itu ngomong ini. Nah, dari situ kita baru bisa menjawab nih, mana nih? Kayak gitu. Nah, dari jawaban A, B, C, D itu yang paling masuk adalah he didn't remember to submit his assignment. Ya, forgot to turn in sama dengan didn't remember to submit. Oke, kita masuk langsung ke skill. Oh, strateginya dulu nih. Ada strategi focus on the last line. Yang pertama, ya terutama the last line on the dialogue probably contains the answer of the question atau to the question. Jadi line kedua itu kemungkinan adalah jawabannya, ya kan? Terus listen to the first line of dialogue. Tentu kita harus mendengarkan baris pertamanya itu seperti apa. Kalau kita paham itu bagus, tapi kalau kita nggak paham itu jangan khawatir. Kemungkinan bukan jawabannya yang ada di situ. Oke, yang ketiga adalah siap-siap atau tetap fokus kepada last line atau baris kedua itu karena kemungkinan jawaban ada di situ. Nah, kemudian diulangi lagi last line itu di otak kita ya, dan kemudian temukan jawabannya di teksnya. Oke, terus skill yang kedua adalah choose answers with synonym. Jadi kita harus memilih jawaban dengan sinonim, bukan apa yang kita dengar nanti, ya. Nah, di sini ada bilang bahwa often the correct answer in the short dialogue is an answer that contains synonyms, words with similar meanings but different sounds for keywords in the conversation. Kita kasih contoh. Why is Barbara feeling so happy? Di situ dibilang, she just started working in a real estate agency, ya kan? Just started working. Nah, just started working itu sinonimnya apa sih? Di situ ada jawaban she began new job. Began itu kan mulai, started juga mulai. Artinya jawaban yang paling tepat adalah yang B.
Gitu. Sinonimnya dari started apa? Yaitu begin atau began di situnya. Gitu ya. Next ke contoh yang kedua. Nah, di sini contoh kedua ada was the concert well received? Apakah konsernya diterima dengan baik? Di situ jawabannya the audience applauded for a long time after the performance. Ya kan? Di situ ada kata applauded, ya kan? Bertepuk tangan setelah pertunjukan itu dilakukan. Artinya applauded itu sinonimnya apa? Ya kan? Clap on. Nah, clap on di situ jawabannya yang C. The people clap on. Clap on itu kan sama dengan bertepuk tangan. On after the concert. Ya kan? Berarti jawabannya adalah C. Gitu. Oke, strateginya seperti ini. Choose the answer with synonym. As you listen to the last line of dialogue, focus on keywords in that line. Jadi, kita fokus ke baris yang kedua atau second line. Setelah itu, kita fokus. Kata kuncinya apa ya? Kayak gitu. If you see any synonyms for the keywords in a particular answer, then you have probably found the correct answer. Jadi kalau kita, oh ini kayaknya sinonim dari keywords yang kita tadi ingat-ingat nih. Jadi kemungkinan itu adalah jawabannya. Gitu ya. Next lagi, untuk skill yang ketiga adalah avoid similar sounds lah. Ini adalah skill yang sering kali orang-orang yang baru belajar TOEFL itu salah kaprah. Karena mereka pikir bahwa apa yang dia dengar adalah yang jawabannya, atau jawabannya adalah apa yang dia dengar. Tapi bukan, kita harus menjawab dengan tadi yang skill kedua, yaitu sinonim gitu ya. Jadi yang sound-soundnya sama atau suaranya sama, bukan kita pilih, kita buang aja itu pasti salah. Oke, kita lihat contohnya. Ini pengertiannya atau penjelasannya. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Sudah, I've never had this type of fruit before. I don't even know what to do with it. Ya kan? The woman-nya itu bilang, you just have to peel it and eat it. Ya kan, kamu cuma tinggal kupas aja terus makan, kayak gitu kan. What does the woman mean? Terus apa maksud dari you just have to peel it and eat it? Ya kan, dari situ ada feel, jelas salah, ya kan? Feel sama peel kan mirip tuh. Terus yang jawaban B itu ada peel, ya kan? Juga salah juga. Terus yang C itu ada peel-peelnya tapi kemungkinan itu jawabannya. Kita lihat dulu yang C. She is not familiar with this type of fruit either. Enggak juga, ya kan? Berarti jawaban yang paling benar adalah yang C. The fruit shouldn't be eaten until it has been peeled. Ya kan, bener kan? Jadi buah itu nggak bisa dimakan sampai kita mengupasnya dulu. Ya kan? Itu jadi jawabannya. Yang lain nggak ada yang cocok. Gitu ya. Jadi jawaban yang ini adalah yang C. Oke, contoh yang kedua. Did they get the new car they wanted? No, they lack the money. Ya kan? No, they lack the money. Nah, what does the man mean? Nah, di situ ada kata lack. Look lah, itu mungkin yang mirip ya sounds-nya ya. Itu pasti salah. Terus yang C, it costs a lot of money when the car lack. Mirip lagi ya. Pasti itu salah. Jadi jawaban yang paling benar pasti jawaban yang D. They didn't have enough money to buy another car. Benar ya? Mereka nggak punya cukup uang untuk membeli mobil yang lain. Oke. Nah, review strategi for short dialogue. Jadi di short dialogues itu ada beberapa key atau cara atau skill yang harus kalian pahami baik-baik untuk menjalankan atau untuk mengerjakan TOEFL test. Yang pertama ada, as you listen to the last line of the dialogue, you should focus on the key idea in that line, ya kan? Jadi setelah kita fokus ke baris yang kedua, kita harus fokus juga sama ide atau keyword yang ada di baris kedua itu, atau di focus on the last line-nya itu. Nah, if you see a restatement of the key idea in particular answer, then you have probably found the correct answer. Jadi kalau misalkan ada restatement ya dari apa yang kalian dengar di
baris kedua atau second line itu, kemungkinan kalian menemukan jawaban yang benar, gitu kan. Nah, terus yang ketiga itu poin yang paling penting. Do not choose answer with the words that sound similar to the words on the recording. Jadi nggak boleh jawab dengan jawaban yang suaranya mirip dengan apa yang diperdengarkan di audio atau recording itu. Jelas ya sampai sini? Kita lanjut lagi di skill yang keempat. Oke, skill yang keempat itu draw conclusion about the who, what, and where. Ini sering kali muncul 1, 2, 3 soal. Dan menurut saya ini salah satu skill yang gampang juga karena kita harus menebak posisinya di mana, atau apa, atau siapa yang sedang berbicara. Oke, ini ada definisinya, silakan kalian bisa baca sendiri ya. Terus ini key point-nya adalah who is probably talking. Jadi siapa sih yang lagi ngomong itu mereka, gitu kan. What will or she or he probably do next. Apa sih yang akan dilakukan selanjutnya? Biasanya kan kayak gitu kan. Terus where does the conversation probably take place? Ini sering kali atau sering banget dipertanyakan. Misalkan ada pengunjung restoran sama pegawai restorannya, terus mereka ngomongin tentang menu, terus yang ditanyain di mana mereka conversation atau mahasiswa dengan librarians, ya itu kan sering banget tuh gitu. Terus kita masuk aja ke contohnya. Oke, contoh yang pertama di sini ada what do you do during your performances, ya kan, apa sih yang kamu lakukan selama performance itu. Terus si womannya jawab I play the piano and sing, ya kan, dia bermain piano sama nyanyi, atau saya bermain piano sama nyanyi nih, ya gitu kan. Terus who is the woman most likely to be? Siapa sih woman itu? Apakah atlet? Apakah member of the audience? Atau a clerk of the music store? Atau musician? Karena jawabannya di situ I play the piano and sing, of course jawabannya adalah a musician, ya kan. Jawaban yang paling tepat pasti D, ya. Nanyain siapa atau apa tuh si woman itu. Oke. Next, example kedua ada how much are the flowers, ya kan, $10 a bucket, $10 satu paketnya. Terus where does this conversation probably take place? Di mana? Apakah di bakery? Jelas bukan. Grocery store? Bukan juga. Florist shop? Ya, bisa kan? Garden sama florist shop lebih cocok mana? Lebih cocok ke florist shop, ya kan? Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gampang ya, kayak gitu. Cuma menyimpulkan percakapan mereka itu apa, di mana, atau siapa, kayak gitu doang. Oke, terus skill yang kelima, listen for negative expression. Nah, ini yang juga sering kali muncul dan kita kadang masih bingung. Apa sih sebenarnya negative expression itu? Kayak gitu kan. Nah, negative expression itu sering kali muncul di part A listening, ya kan. Dan the most common kind of correct response to negative statement is positive statement containing a word with an opposite meaning. Jadi lawan katanya ya nanti ya yang dijawab. Contoh aja langsung nih. Example 1. Did you get a lot of work done at the library today? Ya kan? I couldn't. It wasn't very quiet there. What does the man mean? Nah, apakah kamu mendapatkan pekerjaan atau udah dilakukan tuh kerjaannya di library? Enggak. It was not very quiet there. Enggak begitu sepi. Artinya kan rame tuh. Enggak begitu sepi berarti rame, ya kan? Berarti jawabannya the library was noisy, he got alone done, he couldn't quiet get the library today. No, the library a good place to work because it is quiet lah. Sebenarnya ya, the library is a good place to work because it is quiet. Tapi di situ jawabannya enggak, di sana rame. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Ya kan, lawan katanya it wasn't very quiet there sama dengan the library was noisy. Gitu.
Paham ya? Terus, oke, di sini contoh-contoh type of negative expression, ada ekspresinya ada not sama nt ya, apostrof t itu untuk singkatan dari not-nya. Terus ada negatifnya, ada nobody, none, nothing, never, ya kan. Terus negatif prefix, awalan-awalan yang menggunakan negatif, ada an, ada in, ada this, ya kan. Terus di situ contohnya deh, misalkan ada Tom not sad about the result, ya kan. Tom not sad sama dengan happy, ya kan. Nggak sedih berarti senang. Nobody, nggak ada seorang pun yang datang tepat waktu. Nobody arrive on time, sama dengan semuanya telat, late, ya kan. Paul never works hard. Paul nggak pernah bekerja keras. Never work hard sama dengan lazy, ya kan. Jadi lawan katanya gitu loh, atau antonimnya dari kata tersebut apa. The patient was insane, ya kan. Insane kan tidak gila tuh, ya kan. Insane gitu. Terus oh tidak gila berarti gila gitu ya, gitu kurang lebih. Silakan dipahami aja ini untuk menambah, oh ternyata seperti ini ya gitu. Oke, ada contoh lagi nih, example yang keduanya. How was the weather on your trip? Gimana sih cuacanya ketika kamu melakukan perjalanan itu? There wasn't a cloud in the sky. There wasn't a cloud in the sky. Nggak ada awan di langit. Nggak ada awan. Nggak ada awan, atau di situ nggak mendung, maksudnya kayak gitu. Berarti jawabannya it was cloudy, he couldn't see the sky, it wasn't very crowded, atau there was a lot of sunshine. Nah, there was not a cloud in the sky. Nggak ada sekali mendung-mendungan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah there was a lot of sunshine. Berarti perjalanan atau weather ketika tripnya itu cerah, itu maksudnya. Ya, gampang ya. Oke, next skill yang keenam. Lah tadi single negatif ya, sekarang double negatif. Suatu ketika kita memang bisa ketika di percakapan itu ya, terjadi ada double negatif dalam kalimatnya. Oke. It is possible for two negative ideas to appear in one sentence, ya kan, jelas. Jadi kemungkinan ada nih, gitu. Terus dan the result can be quite confusing. Jadi lumayan bingungin nih. Oke, kita langsung ke contohnya aja. I can't believe the news that I heard about the concert. Saya nggak bisa percaya nih tentang berita yang saya dengar tentang konsernya itu. It isn't impossible. Is not impossible. Tidak mungkin. Tidak mungkin berarti mungkin. Oke. For the concert to take place. Ya kan, what does the woman say about the concert? Is not impossible. Itu kata kuncinya. Tidak mungkin. Artinya berarti mungkin, ya kan? Bukan tidak mungkin kalau bahasa Indonesianya lebih gampang ya. Berarti jawabannya di sini there's no possibility that concert will take place. Enggak. The concert will definitely not. Enggak juga. The concert might take place. Itu jawabannya berarti ya. Karena kan mungkin. Might kan mungkin juga, ya kan? May mungkin. Berarti jawabannya yang C gitu. Nah, double negatif situasinya mirip-mirip sama kayak tadi sih. Negatif wordnya ada no, none. Terus negatif prefixesnya ada an, in, this. Terus ada two negative verbs, neither atau not either. Contohnya seperti ini. He didn't like the unclean office. Dia tidak suka kantor yang tidak bersih. Artinya dia sukanya kantor yang bersih. Ya kan? Didn't like the unclean office sama dengan like clean office. Nah, terus lagi nih, ada contoh lagi. It is not snowing, so they are not going to the mountains.
It is, ya kan, it is not snowing. Ini nggak bersalju nih. Maka mereka nggak pergi ke gunung. Nggak bersalju, mereka nggak pergi ke gunung. Berarti mereka pengen ke gunungnya kalau bersalju, ya kan? Kesimpulannya apa? Implies that they would go if it were snowing, ya kan? Gitu. Terus yang contoh ketiganya ada I didn't like the movie and neither did Mark, ya kan? Saya nggak suka movie nih, Mark juga nggak suka, gitu kan? Jadi jawabannya both-nya itu maksudnya both antara I sama Mark ya, did not like the movie, gitu. Next, contoh yang kedua. How was your history exam? Gimana sih ujian sejarahnya kamu? I didn't study enough, so I didn't do well. I didn't study enough, so I didn't do well. Ya kan? Di situ jelas banget. Saya nggak belajar, jadi saya nggak bisa ngerjain dengan baik. Apakah dia lolos? Berarti enggak jawabannya. He studied a lot and passed. Enggak. He failed in spite of his effort. He got a good grade even though he didn't study. His grade was poor because of inadequate preparation. Nah, berarti jawabannya yang D. Nilainya jelek karena dia tidak cukup persiapan. Itu jawabannya. Oke. Paham ya sampai situ? Kita next langsung ke skill yang ke-7. Listen for almost negative expression. Jadi almost hampir negatif juga ada. Nah, certain expression in English have almost negative meanings. These expression are common on the TOEFL test and need to be reviewed, ya kan? Penting juga nih untuk dipahami nih. Were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. Nah, itu di yang hitam itu barely itu salah satu kata yang artinya almost negatif. Ya kan? I had barely enough money. What does the man imply? Kesimpulannya apa sih? He had plenty of money for the bill. He did not have enough money for the bill. He paid the bill but he has no money left. He was unable to pay the bill. Lah, di situ kan barely enough money, berarti bisa bayar listriknya, tapi habis itu nggak punya uang sama sekali, hampir nggak punya uang, kayak gitu loh. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, yang he paid the bill but has no money left. Nggak punya uang lagi. Gitu. Paham ya? Oke, kita lihat. Nah, common almost negative expression itu ada almost none sama almost never. Expressionnya itu ada hardly, barely, scarcely, only, ya kan? Kalau yang almost never itu ada rarely sama seldom. Nah, contohnya itu tadi. There is hardly any food in the refrigerator. Ya kan, di situ ada hardly, hampir gak ada makanan di kulkas. Artinya mungkin dalam satu kulkas itu cuma ada telur satu. Itu bisa dikatakan kosong kulkasnya, kayak gitu. Cuma ada telur satu gitu. Hampir gak ada gitu. Terus yang contoh yang keduanya ada he rarely drives to work. Artinya dia jarang berkendara atau mengemudi ketika bekerja. Jarang, mungkin setahun sekali. Akhirnya dibilangin jarang, hampir gak pernah, kayak gitu. Paham ya? Next lagi kita ke example yang kedua. Oke, di sini kosong. I'm so sorry about this. Ya. Man-nya ke skip kayaknya. Tapi di sini ada but she has hardly any work experience. Tapi dia hampir nggak punya pengalaman bekerja, gitu kan. Terus berarti jawabannya, berarti Mona has not worked for very long. Artinya Mona itu sebelumnya itu belum pernah kerja lama, jadi nggak punya experience. Itu jawabannya. Ya, nanti saya munculkan questionnya ketika editing. Oke. Nah, ini maksudnya. Ada ternyata. I hear that Mona
Mona's been itu Mona has been ya maksudnya ya, offered the manager's job, but she has hardly any work experience. What does the woman say about Mona? Ya itu tadi yang saya jelaskan, hampir nggak punya pengalaman kerja gitu. Jadi jawabannya yang paling benar adalah yang D. Oke, skill yang ke-8 adalah listen for negative with comparative. Jadi negatif tapi di comparative lagi gitu. Nah, ketika ada negatif yang seperti ini dipakai ya, with comparative itu ya, berarti artinya kalimatnya itu negatif tapi yang strong, meaningnya itu strong gitu atau superlatif gitu loh. Oke, kita langsung aja ke contohnya. What do you think of the new student in math class? Gimana sih sama mahasiswa yang baru di kelas matematika? No one is more intelligent than she is. No one is more intelligent than she is. Artinya nggak ada seorang pun yang lebih pintar daripada dia. Berarti kan benar-benar pintar banget nih. Berarti jawabannya she is not very smart, she is smarter. Nah, jawabannya yang D. She is the smartest student in the class. Intelligent sama dengan smart, ya kan? In the class. Jawabannya yang D. Bentuknya jadi superlatif gitu. Nah, di situ comparative with negatifnya itu ada more sama er, ya kan? More itu kalau misalkan si labelnya lebih dari 2, kalau er si labelnya 1. Gitu ya, beautiful, beautiful ya kan, ada banyak. Kalau happy, ya happy kan cuma 1. Jadi happier, beautiful pakainya more. No one is more beautiful than she is. He couldn't be happier. Meaningnya she is the most beautiful sama he is extremely happy. Oke, contoh yang kedua. What did you think of Mike when you first met him? Jadi apa sih yang kamu pikirin ketika kamu pertama kali ketemu sama Mike? He couldn't have been more unfriendly. He couldn't, unfriendly. Ada couldn't sama unfriendly. More unfriendly. Artinya berarti apa? Dia benar-benar baik atau humble. Ya, coba kita cari ada nggak yang jawabannya kayak gitu. Mike was extremely friendly when he met him. Mike couldn't sooner. Mike didn't seem he like him at all when. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah A. Mike was extremely friendly when he met him. Ya kan? Couldn't an. Not sama not lagi. Berarti hasilnya baik. Extremely friendly. Benar-benar baik. Gitu. Paham ya sampai sini? Silahkan dipelajari lagi. Oke, next kita ke skill yang ke-9. Listen for expression of the agreement and disagreement. Lah, ini juga lumayan tricky juga. Karena kita harus hafal nih. Agreement apa, disagreement seperti apa. Nah, ini contoh-contohnya ada. So do I, me too, neither do I don't either, who wouldn't, is not, isn't it so, itu sering banget tuh. Kan I'll second that, I'll say, you can say that again. Nah, ini yang saya mau tekankan. Kalau ada orang bilang you can say that again, itu artinya bukan ulangi dong kamu ngomong apa atau pardon nih, bukan. Tapi you can say that again, pernyataan setuju atau agreement. Ya, ingat ya, ini sering banget muncul di soal-soal TOEFL test. Terus ini disagreementnya ada I don't think so, that's not what I think, ya kan? I can say agree, not really, I'm afraid not, I'm not sure, itu ya banyak banget, silakan dipelajari sendiri. Oke, kita lanjutkan di skill yang ke-9 seperti yang tadi saya bilang. Di skill yang 9 ini kita harus benar-benar tahu apa sih agreement, apa sih disagreement, kata-katanya seperti apa sih atau kalimatnya seperti apa sih. Terus yang paling jadi patokan adalah yang you can say that again. Ini sering banget kalian ketipu bahwa you can say that again itu adalah kata atau kalimat persetujuan, bukan meminta ulang apa yang mereka katakan, gitu ya. Terus ini ada disagreement-nya. Silakan kalian baca sendiri. Di pause aja dulu biar gampang. Terus next kita langsung ke contohnya. This homework is going to take forever. Ya kan?
I'll say setuju apa yang dikatakan sama woman-nya. This homework is going to take forever. What does the man mean? Ya kan? It's going to take forever to get home. It's take a long time to get from home to work. He and the woman have the same opinion about the homework. He needs to take the homework to class. Nah, I'll say artinya setuju dengan apa yang dikatakan si woman-nya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. He and the woman have the same opinion about the homework. Gitu ya. Next, example yang kedua. A trip to the park might be nice. Oh, kayaknya enak nih. Apa namanya? Jalan-jalan ke taman. You can say that again. Seringnya kayak gitu. Artinya apa? Iya, setuju bahwa trip ke taman itu enak nih. Kayak gitu. Nah, jawabannya adalah the woman should repeat what he said atau what she said, sorry. Nah, ini salah. Ini kalian jangan sampai jawab yang itu. Gitu kan. It is nice in the park at night. Night? No, enggak. Itu mungkin similar soundnya nice sama night ya. Bukan juga. The woman should tell him about the trip to the park. No, itu juga bukan. Nah, ini yang D nih, yang pasti benar. He agrees about the trip to the park. Ya kan? Dia setuju untuk jalan-jalan ke atau mengagendakan trip ke park atau taman. Gitu ya. Jangan sampai kejebak nih di soal-soal yang seperti ini. Soal gampang, jangan sampai salah. Oke, next skill yang ke-10. Listen for expression of uncertainty and suggestion. Ini juga lumayan tricky juga. Harus ada beberapa term-term atau istilah-istilah atau kata-kata yang kalian harus pahami. Nah, di sini ini kalau yang uncertainty itu jadi malah kayak kadang mengembalikan jawaban. Kalau misalkan, iya nggak sih? Kayak gitu. Ketika kamu tanyain, kamu kok pinter banget sih? Kayak gitu. Atau apa sih enaknya? HP ini harganya mahal. Murah kok, iya nggak sih? Misalkan yang kayak gitu malah jadi ragu gitu. Uncertainty, ya kan? Atau tambah suggestion. Nanti biasanya ada ngasih suggestion. Nah, di situ contoh. Do you know anything about the final exam in the physics? Ya, fisik. Tahu nggak nih masalah ujian fisika nih? It's going to be rather difficult. Ya kan kayaknya susah nih. Iya nggak sih? Ya gitu misalkan, isn't it? Ya. Terus what does the woman mean? Apa sih maksud dari si wanita itu? The woman is going to be difficult. The exam is not going to be difficult. She is positive that it is going to be hard. She thinks that it might be hard, ya kan? She has no idea about the exam. Dia itu kan bilang iya kayaknya susah nih, ya kan? Berarti jawabannya she thinks that it might be hard. Jawaban yang benar adalah yang C. Oke, nah ini ada making suggestion. Why don't you? Why not? Ya kan, banyak sekali. If I were you, ya kan. You should, we should, what about, how about, itu sering banget keluar. Nah, positive responnya ada why not? Good idea. That's an idea. Sounds good to me. Ya kan? By all means, ya kan? Why didn't I think of that? Kenapa sih aku gak mikir kayak gitu? Kayak gitu. Thanks, I'll give that a try. Misalkan kayak gitu. Terus negative response-nya ada I don't think so, I don't believe so. Ya kan? I already thought of that atau about that. Kayak gitu. Kadang-kadang don't look at me. Karena apa sih kayak gitu biasanya. Nah, oke, kita ke contoh yang kedua aja. The weather's so beautiful today, ya kan? Cuacanya indah ya hari ini. Let's walk to school instead of driving. Ya kan? Ayo kita ke sekolahnya itu jalan kaki aja daripada nyetir atau pakai kendaraan kayak gitu. Apa sih yang disarankan oleh wanita itu? Taking the car? Tidak. Taking a walk instead of going to school. Going for a drive in beautiful weather. Going to class on foot. Ya kan? Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D.
Going to class on foot, jalan kaki. On foot kan sama dengan walk, ya kan? Gitu. Terus, example 3-nya ada, I never have enough spending money. Saya nggak pernah cukup nih. Masalah pengeluaran uangnya itu. Why not get a part-time job? Kenapa sih nggak ambil pekerjaan sampingan aja? What does the man suggest? Apa sih yang disarankan? Spending less money? Enggak. Doing a better job? Enggak juga. Earning some money? Oke, kita keep dulu. Spending less time at their job. Nah, di sini why not get part-time artinya mendapatkan uang lagi dengan part-time jobnya itu. Berarti jawaban yang paling tepat adalah earning some money, yang C. Next, skill ke-11, listen for emphatic expression of surprise, ya kan? Ini juga sering kali muncul dan kadang juga masih bingung nih beberapa teman masalah yang emphatic expression of surprise ini. Nah, di sini keterangannya emphatic expression of surprise are common in listening part A. So you should become familiar with them. Jadi harus paham benar-benar ya. When surprise is expressed, ketika keterkejutan itu diekspresikan, ini artinya bahwa speaker orangnya itu didn't accept something to be true. Jadi apa yang dikatakan itu sebenarnya bukan harapan yang sebenarnya. Ya semoga nggak jadilah, intinya kayak gitu. Oke, kita langsung ke contohnya aja. Did you see Paul driving around his Mustang? Then he did get new car? Kamu lihat gak sih si Paul itu nyetir kayak gitu? Duh, dia itu punya mobil baru toh? Misalkan kayak gitu loh, dia itu punya mobil baru ya? Kayak gitu. What had the man thought? Ya kan, apa sih yang dipikiran sama si laki-laki itu? Paul would definitely get a Mustang. Nope. Paul did not how to drive. Nope juga. Paul did not like Mustang. Nope. Oke, yang D ya jawabannya ya. Paul would not get new car. Kan berarti dia kan dapat mobil baru ya? Harapannya enggak. Berarti jawaban yang paling benar adalah yang D. Paul would not get new car. Gitu. Nah, ini ada contohnya ekspresi-ekspresinya, ya kan? Biasanya ada then-nya, then atau so, ya kan? Itu menunjukkan bahwa itu adalah emphatic of surprise. Ya kan, kalau verb be, modal, present tense, past tense, perfect tense, itu nanti jadinya kayak gini. With emphasis, with emphasis, ya kan? Terus nanti jadinya kayak misalkan then he is here. Nah, terus dia di sini ya? Lah, terus dia di sini ya? Berarti dia nggak di sini, kayak gitu. Misalkan kayak gitu. Oke, silakan dibaca dulu ini. Nah, contoh yang kedua. I just got a letter from my sister. Saya baru saja dapat surat nih dari saudara perempuan saya. So, the mail has come already. Nah, di sini yang tadi saya bilang kalau nggak then berarti so. Lah, berarti suratnya udah datang. Berarti kan si woman ini berpikir bahwa suratnya belum datang kan. Nah, terus naratornya nanya, what had the woman assumed? Apa sih? Berarti jawabannya adalah, nah yang B, the mail had not yet arrived. Mikirnya kan si suratnya itu belum datang gitu. Jadi the mail had not yet arrived. Next, skill yang ke-12, listen for wishes. Nah, ini lumayan banyak banget ininya, poin-poinnya. Nah, sama nih, yang namanya ini juga untrue condition ya. Conversation about wishes can appear in member about wishes. Is that a wish implies that the opposite of the wish is true. Jadi apa yang diharapkan itu enggak terjadi juga atau tidak benar kayak gitu. Nah, itu ada poin-poinnya, ada affirmative, negatif, ada past tense atau perfect tense kayak gitu. Di sini ada I wish I had time to help. Berarti nggak ada waktu, ya kan? I wish I didn't have time to help.
berarti ada waktu, time to help, ya, kayak gitu. I wish he were at home. Saya berharap dia ada di rumah, berarti dia nggak di rumah. I wish he had been at home. Saya berharap dia telah di rumah, berarti dia nggak di rumah juga, gitu. Oke, contoh lagi. Did you enjoy the Thanksgiving dinner? Apakah kamu senang dengan makan malam di Thanksgiving-nya itu? Terus, I wish I hadn't eaten so much. Saya berharap saya nggak makan terlalu banyak. Artinya apa? Berarti dia makan banyak banget, ya kan? Berarti jawabannya yang D, he ate too much, gitu. Kebalikannya, gitu. Contoh yang kedua. Do you think we will be able to have a picnic today? Wish the sky were not so cloudy. Wish the sky were not so cloudy. Jadi berharap aja langitnya nggak mendung, kayak gitu kan. What does the woman mean? The sky is not very cloudy. The sky yesterday was cloudier than it is today. The sky is too cloudy. The sky is rather clear. Apa sih dari yang wish the sky were not so cloudy? Ya berharap aja langitnya nggak mendung, ya kan, kayak gitu. Berarti langitnya mendung, ya kan? Berharapnya nggak mendung, berarti langit yang terjadi sedang mendung. Berarti jawabannya yang C. The sky is too cloudy, gitu. Nah, lanjut ke skill yang ke-13. Listen for untrue condition. Untrue, tidak benar. Oke. Conversation containing, nah itu sama aja. The important idea to remember about condition is that a condition implies the opposite of the condition is true. Ya kan? Opposite of the condition is true. Example 1. Do you think that you will be able to go to the party? If I had time, I would go. If I had time, I would go. Berarti dia nggak punya waktu. What does the woman say about the party? It is impossible to go, ya. Jawabnya yang D. Karena nggak mungkin datang, dia nggak punya waktu kok, gitu. Kalau udah ada if-ifan kayak gitu, jawabannya berarti yang pastinya bukan itu, kayak gitu. Nah, ini key point-nya sama mirip-mirip yang kayak tadi nih, ya kan? If she were not at home, she couldn't do it. Berarti at home. Kalau were at home berarti not at home. Jadi kayak balik-balikan kayak gitu terus. Oke, contoh yang kedua nih. Are you going to have something to eat? Apakah kamu mau atau pergi mau makan, untuk gampangnya mau nyari sesuatu untuk dimakan kayak gitu. If the food look fresh, I would eat some. Artinya apa? Dia lagi makan nih, berarti dia lagi makan nih. Si makan makanannya itu kelihatan menyegarkan atau enak kayak gitu, fresh. Jadi dia I would eat some. Nah, she is not going to cat. No, the food look fresh. She doesn't like fresh fruit. She already ate something. Nah, di sini jawabannya berarti antara B sama yang D. Jelas yang A sama C salah. Sekarang pahami baik-baik. If the food look fresh, I would eat some. Ya kan? Berarti apakah itu look fresh? Di jawabannya bukan. Itu maksudnya adalah she already ate something. Dia udah makan sesuatu kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, terus yang terakhir kalau nggak salah ini adalah skill yang ke-14 tentang idiomatic language. Ini lumayan susah-susah gampang. Kita harus paham banget yang namanya idiom itu seperti apa sih. Nah, itu di sini ada bilang many of the idiomatic expression are true or three-word verb such as call off, look out, look for, look sama for, melihat, untuk, ya kan, artinya mencari kayak gitu. Nah, di sini contohnya ada I wonder where Mike is. He'll show up. Nah, show up-nya itu kan menampilkan diri atau menunjukkan diri. He will show up as soon as the work is done, I bet, ya kan.
dia nggak bakalan muncul sendiri kalau misalkan pekerjaannya udah selesai. What does the man say about Mark? He probably will not arrive until the work is finished. He went to a store and is going to work. He can show the... Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah he probably won't. Won't itu sama dengan will not ya. Arrive until the work is finished. Di sini kan bilang, pokoknya kalau kerjaannya dia selesai, pasti dia bakalan muncul sendiri. Tapi kalau kerjaannya nggak selesai, berarti dia nggak muncul. Berarti jawaban paling tepat adalah yang A. Oke. Gitu aja untuk video-video tentang listening. Semoga membantu belajar TOEFL kalian, terutama di part yang listening tadi. Terima kasih sekali sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jika ada pertanyaan tentang video ini atau materi ini, silahkan tulis aja di komentar. Insya Allah nanti akan saya balas. Gitu ya. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share jika menurut kalian video ini sangat bermanfaat dan bisa membantu teman-teman kalian yang lain. Dan gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.